Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua, hadir semua tentunya. Alhamdulillah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat di kelak kemudian hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, dulu kita belum bertemu di kelas 8, tetapi bertemunya materi prakarya di kelas 8 itu ada yang bertemu dengan Bu Zulfa, ada yang bertemu dengan Pak Yanosa. Kali ini di kelas 9 bertemu dengan saya, belajar bareng prakarya budidaya ikan konsumsi. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di semester pertama ini akan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Adapun materi prakarya di semester 1 meliputi beberapa bab. Bab yang pertama, budidaya ikan konsumsi, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Bab yang ketiga, pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Bab yang keempat, kerajinan dari bahan keras. Bab yang pertama, budidaya ikan konsumsi. Sudah barang tentu anak-anak tahu apa itu ikan konsumsi. Ada banyak masyarakat mengetahui dan kemungkinan sudah mengkonsumsi ikan konsumsi. Ada mujair, ada ikan gabus, orang Jawa mengatakan buku, ada ikan sepat, ada ikan betik, dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui, ikan merupakan bahan makanan yang banyak diminati oleh warga masyarakat. Karena ikan menjadi alternatif selain daging ayam, daging sapi, sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan. Selain itu, ikan dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hasil perikanan yang melimpah dan beraneka ragam. Oleh karena itu, budidaya ikan konsumsi menjadi salah satu peluang usaha yang digeluti oleh warga masyarakat. Kita juga dapat mencoba melakukan budidaya ikan konsumsi kecil di rumah. Di sekolah juga sudah dipersiapkan beberapa media untuk budidaya ikan konsumsi. Tepatnya itu ada di belakang masjid. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik diharapkan dapat memahami komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah kita masing-masing. Karena siswa kita atau teman-teman kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada Karangreja, ada Carwi, ada Kutasari, ada Sidasari, yang kapasitas debit airnya itu berbeda-beda. Satu contoh, daerah Sidasari, airnya musim kemarau masih tetap mengalir karena di sana ada sumber air dari pegunungan. Tapi kalau daerah Carwi sangat sulit. Oleh karena itu, apa salahnya
kita memahami bagaimana cara budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, komoditas ikan konsumsi. Yang kedua, sarana dan peralatan budidaya. Atau bagaimana sih model pembesaran ikan konsumsi. Yang ketiga, persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Yang keempat, pemeliharaan ikan konsumsi. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, komoditas ikan konsumsi. Komoditas melekat pada suatu barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Oleh sebab itu, komoditas menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Komoditas ikan konsumsi meliputi ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut. Ini yang akan kita pelajari, 3 komoditas ikan konsumsi. Yang pertama, ikan air tawar. Ini sudah tampil gambarnya, ikan mas, dan bagaimana cara memperolehnya, itu kalian tentunya sudah mengetahui. Ada yang pakai pancing, ada yang pakai jala, ada yang pakai peralatan yang lain. Budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ranking pertama, ikan mas, atau bahasa latinnya Cyprinus carpio. Nama ikan mas mempunyai sebutan yang berbeda-beda pada tiap daerah, seperti ikan mas, tombro, mas-masan. Ini kalau daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ikan rayau atau ikan ameh. Ini kalau menurut orang-orang Sumatera Barat. Ikan mas menyukai habitat yang aliran airnya tidak terlalu deras, serta airnya tidak terlalu dalam, seperti di pinggiran sungai atau danau. Salah satu kandungan gizi yang dimiliki oleh ikan mas ialah manfaat daripada omega 3 yang baik untuk perkembangan otak manusia. Manfaat minyak ikan mas cukup berperan dalam mengontrol kadar kolesterol. Komponen utama minyak ikan mas ini adalah omega 3 yang memiliki fungsi mencegah datangnya lemak jahat ke dalam tubuh kita. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh ikan mas ialah dapat mengontrol berat badan dengan adanya kandungan gizi yang penting. Minyak ikan ini memiliki fungsi untuk mengurangi kadar lemak jahat dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, ikan lele. Nah, sudah barang tentu anak-anak mengetahui ikan lele dan kemungkinan sudah semuanya sudah mengkonsumsi ikan lele. Banyak jenis ikan lele sebagai ikan konsumsi yang disukai oleh orang. Sebagian jenis ikan lele telah dibudidayakan oleh orang. Namun pada kebanyakan lele ditangkap dari populasi liar. Dari populasi liar di alam terbuka. Misalnya ikan lele dumbo yang populer sebagai ikan ternak. Sebenarnya ikan dumbo merupakan jenis ikan lele yang didatangkan dari Afrika. Yang ketiga, ikan nila. Ikan nila ini tampilannya dikenal oleh masyarakat kita itu ikan jair atau ikan mujair.
Ikan nila maupun ikan mujair adalah ikan air tawar yang memiliki rasa daging cukup lezat, serta memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan kita, seperti dalam membantu mengurangi berat badan, mempercepat perbaikan dan pertumbuhan seluruh tubuh, meningkatkan kesehatan rambut, meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi risiko berbagai penyakit kronis, menurunkan kadar trigliserida, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Jenis-jenis ikan nila atau ikan mujair ada nila merah dan ada nila hitam. Yang selanjutnya, ikan patin. Ikan patin merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih lagi untuk ibu hamil, anak-anak maupun bayi yang masih dalam proses pertumbuhan. Karena besarnya manfaat dari ikan patin ini tidaklah heran jika masyarakat banyak yang memulai membudidayakan ikan patin. Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang masih satu keluarga dengan ikan lele. Berikut gambarnya ikan patin. Yang berikutnya, gurami. Gurami dikenal oleh warga masyarakat kita itu gerameh. Di habitatnya, ikan gurame hidup di rawa, sungai, dan kolam. Sesekali, ikan ini muncul ke permukaan air untuk bernafas secara langsung dari udara. Induk ikan gurame untuk beberapa waktu lamanya akan melindungi dan memelihara anak-anaknya. Telurnya diletakkan pada tumbuhan air atau ditaruh di sarang yang telah terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ikan gurame sangat digemari sebagai ikan konsumsi karena dagingnya yang padat, durinya besar-besar, rasanya gurih dan enak. Setiap restoran hampir menyajikan ikan gurame sebagai salah satu menu andalan, terutama gurame bakar. Tentunya enak, bukan? Dan gurame asam manis. Ikan ini memiliki harga yang cukup mahal. Gurame juga disukai sebagai ikan hias akuarium air tawar. Dan jenis yang dijadikan sebagai ikan hias tersebut ialah ikan gurame padang. Yang berikutnya, ikan air payau. Tadi sudah kita mempelajari jenis-jenis ikan air tawar. Sekarang kita mempelajari jenis ikan air payau. Air payau yaitu campuran dari air tawar dan juga air laut. Air payau bisa ditemukan di berbagai daerah muara yang dekat dengan pesisir. Contoh jenis ikan air payau: bandeng, udang, windu. Ini jenis udang windu. Yang ketiga, ikan air laut. Ikan air laut itu ada banyak. Yang akan kita bahas, kakap putih dan kerapu. Oke, karena terbatasnya waktu, jadi kakap putih dan kerapu tidak bisa kita bahas pada kali ini. Bisa anak-anak baca di buku, bisa pinjam di perpustakaan prakarya kelas 9 semester 1 atau
bisa membaca di website. Setelah kita mempelajari, berikut tugas untuk ditulis, dikumpulkan. Untuk menghemat kuota, ditulis saja di kertas, kemudian dikumpulkan. Adapun tugasnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan perikanan? 2. Sebutkan jenis ikan konsumsi berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang ikan konsumsi di lingkunganmu. Yang keempat, ungkapkan pendapatmu setelah mengetahui jenis ikan konsumsi. Yang kelima, mengapa ikan lele salah satu ikan favorit untuk dibudidayakan. Demikian. Oke lah, anak-anak yang kami cintai, demikian sedikit materi tentang budidaya ikan konsumsi. Sudah barang tentu anak-anak sudah pernah memasak, sudah pernah memakan jenis-jenis ikan konsumsi. Ada gurame, ada lele, ada ikan patin, ada ikan mujair dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Semoga tugas yang kami sampaikan bisa diselesaikan dan dengan segera untuk dikumpulkan. Untuk melengkapi pengetahuan pembelajaran budidaya ikan konsumsi, kami sarankan anak-anak untuk bisa pinjam buku prakarya kelas 9 di perpustakaan. Dikarenakan pembelajaran sistem seperti ini sudah barang tentu itu kurang maksimal. Demikian, mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.